4. Wa in marid udta. Hak tetangga yang keempat. Apabila tetanggamu itu sakit, meriang, demam, maka lihatlah tetanggamu itu. Kok sakit? Iyo sakit lolok ke bu? Sakit tidur. Sakit ah? Sakitnya sakit ialah agak khusus. Jangan buat sangko kecil ustaz colik sakit kira demam dek palensa. Tak colik lo kan? Sakit lolok, ada cederanya. Coliknya. Kenapa bu? Ketika kita mencolik orang sakit dia apa perasaan kita? Kita nanti colik orang sonang hati kita kan. Mau dia tulos saudara kita. Pinjam pilih-pilih kasih. Tipu giliran kayu, copek. Tipu giliran ekonomi manonga, copek. Tipu yang ekonominya agak kiri, olunya sehat lah itu. Tak pilih-pilih, colik dia, lihat dia. Tak masuk kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beda agama dengan kita, beda agama dengan kita bu, Nabi mencontoh, colik dalam Riyadhus Shalihin. Apa kata Rasulullah? Bu, suatu waktu ada salah seorang pemuda Yahudi. Kalau Yahudi beda agama dengan kita kan bu, beda keyakinan. Lalu si pemuda ini ketika Rasulullah bersama sahabat, komunikasi dengan sahabat, ketika Rasulullah ngumpul dengan sahabat, yang pemuda ini hadirnya bersama Nabi, padahalnya Yahudi. Lalu satu waktu, bu, sehari, 2 hari, 3 hari, pemuda kok ndak kumpul jo Nabi, ndak ada bersama sahabat. Lalu ditanya oleh Rasul, mana pemuda yang sering ngumpul sama kita? Lah 3 hari tidak nampak. Lah beberapa hari ini tidak kelihatan. Lalu sahabat menanyakan, ya Rasul, huwa marid, dia itu sakit. Mondongen hal yang mod itu, Rasulullah hentikan pembicaraan, tutup pembicaraannya. Nah, kemudian Rasul mendatangi orang itu, pemuda tadi. Dan tidak saja itu yang membuat sahabat itu heran ketika mendengarkan informasi itu, berita itu, Rasulullah itu agak merah mukanya. Lalu dia datang. Tanya tuh ibu, pemuda Yahudi tadi, nah, sedang sakit yang serius. Lalu Nabi masuk, kemudian duduk di samping pemuda itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat sahadat. Kepada siapa? Kepada pemuda tadi. Ketika selesai Rasulullah mengucapkan kalimat syahadat, lalu pemuda tadi melihat kepada ayahnya yang ada di samping laki-laki tadi. Apa kata ayahnya? Atika Abul Qasim, wahai anakku, ikutilah temanmu Muhammad itu. Maka pemuda itu mengucapkan kalimat
Asyhadu alla ilaha illallah. Apa hikmah kita ambil di situ? Satu, kenapa wajah Rasulullah itu merah? Menurut penafsiran, karena Rasulullah cemas kalau pemuda ini mati nanti dalam keadaan kafir. Dua, apa hikmahnya? Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kita bertetangga dengan orang lain, kalau dia sakit, tidak saja orang Islam yang kita lihat, tetapi kalau ada tetangga kita yang non-Islam, tidak sekeyakinan dengan kita, maka lihat juga. Tapi syaratnya mau ditubuh. Kok di basona kayak bu kok mie ayam umpamanya. Di basona aja ibu beko makan nasi ko dulu, aku ada daging. Itu masalah itu jangan. Tetapi masalah sosial seperti tadi kita harus paham. Oke. Lanjut. 5. Berapa lagi bu? 5. Hak tetangga yang harus kita tunaikan. Wa in mata atabahu janaza. Kalau tetanggamu itu sudah meninggal dunia, sakit, kemudian ditakdirkan pendek umurnya, mako irianglah jenazahnya. Dibaan bu? Diriang jenazah. Soto wak pemantan, kalau nyo dimakamkan, dikebumikan di tompek yang dak jauh. Tapi jauh tompek ya. Ibu, dalam mengantarkan jenazah ini bagi perempuan cukup polemik sekali. Apalagi mengantarkan jenazah orang lain, yang tadi itu untuk laki-laki. Kalau perempuan menurut Imam Syafi'i, hukumnya perempuan itu mengantarkan jenazah adalah boleh. Dengan catatan apa? Dia itu menutup aurat dengan rapat. Kowak pengantarkan jenazah, tetapi baju awak ketat, sompi, pocah konsentrasi ugang deh. Kan menimbulkan dosa. Ibu yang berdosa. Kalau Maliki, boleh perempuan itu mengantarkan jenazah dengan syarat satu, jenazah itu adalah jenazah keluarganya. 2, kalau dia mengantarkan jenazah, yang dibolehkan adalah orang tua yang tidak menarik lagi. Itu timbul pertanyaan, ba aja orang muda. Kalaulah orang muda harus tutup auratnya rapat. Jangan ada celah. Sobo ibuku kalau rumah adalah dihiasi oleh syaitan. Kenapa ibu? Syaitan itu ada kojoci ibu, yang menggoda laki-laki, yang ditugaskan syaitan itu korojonya adalah menggoda laki-laki yang keberadaannya itu di pinggul perempuan. Paham bu deh? Itu ditugaskan. Ndak lain-lain kojonya deh. Hei, jin, setan. Tugas engkau satu, tolong goda laki-laki. Di mana? Tugas engkau hanya di pinggul perempuan. Bagaimana laki-laki itu menarik dia
supaya melihatmu. Nih. Bu, masuk kita ke poin tadi. Yang kelima tadi, ya, yang kelima tadi adalah apabila in mata atabahu janazah. Apabila tetanggamu meninggal atau mati, maka iringi jenazahnya. Iko khususnya adalah untuk laki-laki. Tetapi bagi ibu-ibu silahkan, tetapi rapikanlah aurat, tutup auratnya baik-baik. Oke, lanjut. 6. Tuh ya Bu, pakai tolokuang daannya. Wa in asaba khairan hanaktahu. Apabila tetanggamu itu dapat khairan, dapat nikmat, dapat kebaikan, maka ikuilah kamu merasakan nikmat yang dirasakan, yang didapatkan oleh tetanggamu itu. Bu. Apabila tetangga awak re dapat kebaikan, dapat nikmat, babinantu barunya, senang hati awak. Wa ucapkan alhamdulillah. Boleh anaknya. Kemudian persepsinya tu aman, selesai. Anaknya tadi samu sekolah dengan awak. Dulunya dapat kojo. Dulunya dapat jodoh. Alhamdulillah. Lai tolok mau itu. Alhamdulillah. Tetangga awak samu-samu, awak junyo samu, umur samu sekolah. Yang surang, rumah lah tabiki dia. Sudah rumah tabiki, banyak alok rumah tangga nanya ke dalam, mulai dari kursi, kulkas. Nanya. Lah sudahlah soal itu, kendaraan roda 2 sampai roda 4. Alhamdulillah. Ikut merasakan. Tetapi kalau tidak alhamdulillah de ibu, di sekolah diuji kita, timbullah rasa hasad, iri, mencolek tetangga. Dak luwi senyum ibu kanya. Ya kan? Maka landasilah dengan alhamdulillah nyolai dapet nikmat. Mudah-mudahan kami menyusul. Mereka mampu itu. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Yang ketujuh. Wa in asaba musibah azaitahu. Apabila tetanggamu itu dapat musibah, ikuilah merasukan apa yang nyorason. Tajatuhnya dionda ikut lewat marason. Minimal datang wak kasih tujuan golak-golak. Tanyon yang sakit. Jangan sederhana le, hilang ayamnya. Ada wak situ. Ba'a rautnya udah tulawak. Pak suami, pak anaknya cik lai. Ibu hatinya, cik wak. Dak tulang kau deh. Tulang kau. Dak mau mew dulu. Tuang dikecek aja dulu rak. Jamba daster bu aja kecek ambo. Balepong-lepong lah mungkure jo boda. Ikut merasuhkan apa yang dirasuhkan. Nah, lanjut. Nomor apa lagi? 8. Wala tastatil alaiha bil bina
fatajuba anhu riha illa biisni. Wala tastatil, janganlah kamu meninggikan rumahmu kecuali seizinnya. Kenapa? Karena akan menghambat angin masuk ke dalam rumahnya. Mode tuana Islam ajen, Bu. Awak kamwe umah tetangga di belakang, umah tetangga sabola, minta izin awak kenyo dulu. Kamanenggin umar. Kui alasannya yang logis. Contoh, kami umah keteknyo kaplengan tanah saketeknyo. 6 kali 10, ndak mungkin dibuek kanan ke belakang kiri, padahal anak laba limo, sompi, laloloknya laba galinci, tasitu nyololo, la tambik bagian ambu de gay, tiado rasoki kak nak batingke NKT. Ini kan betul bu umare, kalau ndak bisa tingke digodang kiri, kanan, mungko belakang, nanya kate. Umah 2M. 2 kali manjek kate. Bu, kenapa bu? Apa hubungannya kalau kita minta izin jenyo? Biasanya jomur kain beko jam 8, jam 2 boleh, jam 1 lah koyang. Kini sejak ado umah batingke, jomur kainnya jam 8, jam 3 lun koyang sempurna. Kenapa? Tambik cayo matuai deh. Akhir ndak lomak perasaan nak kita deh. Ya kan? Tuh. Biasanya siang hari di dapur, di ruangan tamu, ndak ada pakai kipas angin. Kenapa? Biasanya angin sepai-sepai menghembus. Nyaman, adem, ayem. Ya kan? Tetapi sejak rumah batingke yang ada di samping, ndak taraso angin sepai-sepai deler. Angek taso. Sehingga nyotawi pakai AC, ndak kipe angin. Sakit hati deh. Tersinggung perasaannya? Iyo, maka minta izin dia. Sampai ke situ dia aja dan Nabi bu. Biasanya ibu ketika rumah kita olun batingke, air itu ndak merembes ke pelapornya, air itu ndak merembes ke dindingnya. Tetapi ketika kita sudah bangun batingke, ayu sudah merembes ke dindingnya, konai cat rumahnya. Sampai ke situ, Bu. Aku perlu minta izin. Termasuk ibu ambo nang kamanjual kendaraan, nanjual tanah, jangan dijual ke orang lain dulu. Legon dengan tetangga kita dulu. Itu adab deh bu. Ambo cari ada satu tompek di kita jual tanahnya, kau orang Jawanya jual dulu. Padahal orang lain yang dokek itu ingin membeli. Oke, lanjut. 9. Hak tetangga. Izistaroita faqihatan fa'ahdilahu. Apabila kamu membeli fakihah,
Buah-buahan. Beli pokat, beli rambutan, beli apple. Ya kan? Nah, kalau bisa ibu beli apel, beli buah-buahan deh. Jangan kantuang ngasainya tuh transparan. Oh enggak, sudahlah dibeli apel 2 kilo transparan lenggo mau dijawi buntiang lu. Lalu di mengkota tetanggari. Ndak lo bagi. Maka Nabi kecen wa izistaroita fakihatan, apabila kamu membeli fakihah buah-buahan, fa'ahdilahu, kasihlah tetanggamu. Fa'in lam taf'al fa'adahul sirroh, tanya tuh buah-buahannya keneknya, saketeknya, ndak mungkin dibagi do, anak dek banyak, maka masuklah ke dalam rumahmu sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Suruhanlah, jangan nampak dek anaknya. Ibu hati anak abeko dek. Itu mangko tadi kalau kamu beli, mintalah kantuang asai yang warna gelap, hitam, tidak nampak. Lanjut 10. Wala yahruju waladuhu liyaghita bihi waladuhu. Jangan biarkan anakmu, kalau kamu punya anak, main di halaman sedangkan dia punya makanan sedang makan, kalau kamu tidak memberi. Terakhir, wala yu'ti biquturiha illa tu'rifu minha. Jangan biarkan dia dikacaukan dengan bau masakanmu kecuali engkau beri. Artinya apa? Kalau kita memasak, agilah tetangga. Nabi kan kecen, apabila kamu memasak banyakan laku kuah. Pijan kuah aja bu agi lah batu-batu. Apa maknanya? Awali dari kuah, kemudian sepotong. Kalaulah sudah terbiasa sepotong, 2 potong. Kalau sudah terbiasa 2 potong, setengah ayam. Kalau sudah seekor ayam. Kalau sudah terbiasa seekor ayam, 1 ekor binatang ternak di Idul Adha. Belajar dari situ. Jadi ibu, pak, kolah ado sabole hak tetangga yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan bisa kita berilmu dari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.